Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya coba bahas soal B ya. Nanti kamu kerjakan soalnya. Caranya sama aja. Ini sebenarnya cuman beda angka aja. Ya, di sini nomor satu diketahuinya itu ada PQ. Ini PQ itu adalah panjang ya, panjang dari sini ke sini ya. Nah, ini dilambangkan dengan L atau long. Ini 60 cm dikonversi ke meter berarti dibagi 100 jadi 0,6 meter. Kemudian ada R atau hambatan itu 15 ohm. Kemudian ada volt ini kecepatan, sorry, ini 5 meter per second. Kemudian ada induksi B yaitu 2 Tesla. Nah, kemudian di sini ditanyakannya ada dua, berapakah GGL induksinya? Yang A. Yang B itu adalah arusnya dan arahnya. Oke, kita jawab ya. Nah, yang A di sini berarti kita cari GGL induksi ini itu sama dengan B LV. B-nya itu adalah 2, L-nya itu 0,6, V-nya adalah 15. Ya, 2 kali 0,6 kali 15 itu sama aja dengan 18 volt. Kemudian yang B. Ini sama dengan hukum Ohm. Kalau hukum Ohm kan V sama dengan I kali R. Nah, kalau ini sama aja GGL kali I kali R. Berarti I sama dengan GGL per R. R-nya pindah nih. Tadinya di atas lalu dikali jadi pindah luas jadi dibagi sama kayak gini. GGL-nya itu adalah 18 volt yang kita tadi cari. Kemudian R-nya itu adalah 15 ohm. Nah, ini jadi 1,2 ampere. Nah, menggunakan kaidah tangan kanan, kita bisa menunjukkan arah dari arusnya. Oke, ini jempolnya itu adalah arahnya arah keluar. Kenapa keluar? Ini kan bulat ya. Bulat ini keluar, kalau silang itu adalah masuk. Nah, kemudian tiga jarinya itu yang ke V nih. Tiga jari itu adalah dari jari tengah sampai jari kelingking. Itu arah V ke sana gitu ya. Nah, ini yang masuk, ini ke sana. Nah, maka yang nanti telunjuknya itu akan ke arah bawah. Jadi dari P ke Q. Arah I-nya yaitu ke bawah. Dari P ke Q. Oke, lanjut nomor 2. Oke, di sini ada batang kawat peki, diketahui ya, panjangnya 60 cm, berarti ini L, panjangnya 60 cm, sama kayak tadi diubah ke meter berarti 0,6 meter. Medan magnetnya B 0,5 Tesla. Kemudian arah keluar bidang kertas dengan sumber sejajar medan magnet. Hingga kuat berputar dengan kecepatan 40. Nah, ini omega sama dengan 40 radian per second. Pi-nya 3,14. Ditanyakannya adalah GGL-nya. Oke, jawab. Nah, GGL itu sama dengan min delta psi per delta T. Nah, delta psi itu adalah perubahan flux. Ini minus untuk menandakan arahnya saja, berarti bisa diganti dengan B kali A per T. Nah, A ini adalah luas lingkaran. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau misalnya kita lihat, dia itu ada batang kawat di sini. Ya, panjangnya itu L, dia itu diputar nih di dalam medan magnet. Medan magnet ini masuk kan? Keluar. Keluar bidang kertas, berarti keluar itu adalah titik. Kalau masuk itu silang. Nah, dia itu punya diputar, kalau diputar berarti dia punya luas lingkaran, bentuknya seperti lingkaran gini gitu. Luas lingkaran itu ada V kali R kuadrat, karena di sini L berarti V kali L kuadrat. Oke, lanjut. Di sini berarti B kali V kali L kuadrat per T. Nah, T-nya bisa diganti dengan frekuensi. Nah, T di sini bisa diganti dengan T sama dengan 1 per F. Jadi 1 per F seperti ini.
Nah, nilai F ini bisa diganti dengan omega per 2pi. Jadi B kali V kali L kuadrat per 1 per omega per 2pi. Nah, ini pindah ke atas, jadinya diputar. B kali V kali L kuadrat per 2pi per omega. Pindah ke atas lagi, diputar lagi. Berarti B kali V kali L kuadrat kali omega per 2pi. Coret-coret. Nah, sekarang kita tinggal masukin. B-nya itu adalah 0,5, L-nya adalah 0,6 dikuadratkan, omega-nya itu 40 per 2. Ini coret, coret, dapat 20. 20 koma ini coret ya, dapat 2. Berarti 2 dikali 0,6 kuadrat. 0,6 kuadrat sama dengan 0,36. Oke, gitu. Kemudian jangan lupa dikalinya masih ada 5 di sini. Gitu ya. Jadinya adalah 3,6 volt. Nah, itu untuk nomor 2. Oke, selanjutnya nomor 3. Nomor 3 di sini ada kumparan dengan ukuran. Nah, ini bisa dicari luasnya ya berarti ya. Diketahui luasnya sama dengan 50 kali 20 cm. Berarti di sini jadinya 1000 cm kuadrat atau 10 pangkat 3 kali 10 pangkat minus 4 m kuadrat sama dengan 10 pangkat min 1 m kuadrat. Oke, lanjut. Di sini ada lilitannya, n-nya sama dengan 1000 lilitan. Oke, kemudian tegak lurus, batang obongnya medan magnetnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Berputar dengan, oke, ini omeganya sama dengan 60 putaran per menit. Kita ubah ke radian per second, jadi dikali 2V radian per putaran kali 1 menit sama dengan 60 second. Menitnya coret, coret, putarannya coret, coret, 60-nya coret, coret. Berarti tinggal 2V radian per second. Oke, kemudian sudutnya theta sama dengan 30 derajat. Nah, ditanyakannya adalah GGL induksi. Oke, jawab. Berarti GGL induksi sama dengan ban omega sin theta. B-nya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3. A-nya itu adalah luasnya 10 pangkat min 1. N itu adalah lilitannya 1000. Omeganya itu 2V. Sin tetanya 30 derajat. Nah, kita masukin. Ini masih dicarinya GGL. Berarti ini pangkatnya habis, ini habis gitu ya. Jadi 2 kali 10 pangkat min 1 dikali 2, berarti 2 kali 2 4. 4 kali 10 pangkat min 1 sama dengan 0,4 V. Sin 30 adalah setengah, berarti 0,2 pi. Nah, V-nya ini kita ganti ya. Jadi 3,14. 0,2 kali 3,14 sama dengan 0,628 volt. Sebenarnya sampai sini juga udah benar, cuman kalau nggak ada jawabannya berarti kalian harus cari dikalikan dengan 3,14. Oke, lanjut. Nah, sebuah kumparan mempunyai lilitan 500. Ditanyakan N-nya sama dengan 500 lilitan.
Kemudian panjangnya L-nya sama dengan 20 cm sama dengan 0,2 meter. Luas penampangnya A-nya sama dengan 80 cm persegi atau 80 kali 10 pangkat min 4 meter persegi. Arusnya itu 7 ampere. Ini waktunya sama dengan 0,5 second atau 5 kali 10 pangkat min 1 second. Ini juga sama ya, bisa kita ubah jadi 2 kali 10 pangkat min 1 meter. Oke, ditanyakannya adalah GGL induksi. Oke, jawab. Di sini GGL induksi itu sama dengan N kali B kali A per T. Nah, B-nya ini kan kita nggak ada ya. Medan magnetnya tuh nggak ada, maka kita cari B-nya dulu nih. Kita cari B-nya dulu. B-nya sama dengan mu 0 kali I kali N per L. Ini ada di modul 3. Mu 0 itu adalah 4V kali 10 pangkat min 7. Arusnya itu adalah 7 ampere. Terus lilitannya 500 per waktunya adalah 5 panjangnya itu adalah 2 kali 10 pangkat min 1. Oke, sekarang kita selesaikan. 4 bagi 2 dapat 2. Ini coret, dapat 10 pangkat min 6. Oke, 2 kali 7 kali 5 sama dengan 70. Nah, ini 70 pi. Ini kan 10 pangkat min 6 sama 2 nya dicoret ya. Jadi tinggal 10 pangkat min 4. Ini 10 pangkat min 4 Weber atau Tesla. Nah, sekarang udah dapat W-nya, sekarang kita cari nilai GGL-nya. N-nya itu adalah 500. B-nya itu adalah 70 kali pi kali 10 pangkat min 4. A-nya itu adalah 80 kali 10 pangkat min 4. T-nya waktunya itu sama dengan 5 kali 10 pangkat min 1. Ini 5 nya coret. Terus kemudian 10 pangkat min 4 nya coret sama ini, jadi 10 pangkat min 3 itu ya. 70 kali 80 itu sama dengan 5600 pi. Nah, ini kita selesaikan. Ini masih ada 10 pangkat min 3, 10 pangkat min 4 ya, kemudian ini ada 70. Nah, berarti ini kita coret sama ini, jadi tinggal 10 pangkat min 1. Min 1 kali min 4, jadi min ditambah, jadi 10 pangkat min 5. Nah, ini satuannya adalah volt. Nah, kalau misalnya dicari bagaimana P-nya, kita keluarkan 5600 kali 3,14. Ini 10 pangkat min 5. Nah, berarti di sini hasilnya adalah 17,584. Iya, ini 17,584 di 2,2 angka. Seperti itu. Nah, ini 10 pangkat min 5 volt. Oke. Nah, nanti tinggal kalian pahamin lagi bagaimana mencari B-nya, itu ada di modul 3. 17,584 atau 7 ini 584 di sini ya. Oke, lanjut. Nah, di sini sebuah transformator diketahui lilitan primernya yaitu adalah 2, lilitan sekundernya itu adalah 6. Ini kan input ya. Kalau input itu selalu kaitannya dengan primer.
input sama dengan primer. Nah, berarti di sini tegangan primernya sama dengan 50 volt dan arus primernya sama dengan 2 ampere. Nah, kemudian daya yang hilang sama dengan 20 watt. Oke, ditanyakannya itu adalah yang A, kuat arus pada sekunder, yang B itu adalah efisiensi. Ini lambangnya eta, kayak N tapi ada bawahnya, ada kakinya. Oke, kita jawab A nya di sini ya. Nah, berarti ini sama aja dengan rumus-rumus trafo seperti biasa. Nah, di sini saya pakai NP per NS. Nah, kalau sama arus jadi balik, berarti ininya IS, ini per IP. NP-nya itu kan 2, NS-nya itu 6. IS yang dicari, IP-nya itu 2. Ini kali ke sini. 2 kali 2 per 6. Ini IS. Berarti IS sama dengan 2 kali 2, 4 per 6. Sederhanakan, bagi 2 masing-masing, jadi 2 per 3. Ini ampere. Sudah selesai yang A. Yang B, berarti efisiensi sama dengan PP per P yang hilang per PP kali 100%. Nah, PP ini kita bisa cari di sini. PP sama dengan VP kali IP. VP-nya itu 50, IP-nya itu 2, jadi 100 watt. Nah, maka di sini 100 dikurang P yang hilang itu adalah 20 per 100 dikali 100. Nah, ini 100 bisa kita coret. Berarti yang atas tinggal 80 dan ini tinggal persen aja. Selesai. Seperti itu ya untuk nomor 5. Jadi tinggal disesuaikan aja untuk yang kode yang A untuk jawabannya. Pokoknya ingat, kalau input itu primer, kalau output itu adalah sekunder. Untuk daya yang hilang menggunakan efisiensinya rumusnya seperti ini. Kalau misalnya PP-nya nggak diketahuin, berarti tinggal dicari aja. Tinggal tegangan pada primer dikali dengan arus pada primer, dapatlah daya pada primer. Oke, sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.